Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video ini akan menjelaskan materi pelajaran PPKN, muatan materi, hak dan kewajiban anak. Tetapi tidak hanya itu, di video kali ini juga akan dibahas tentang soal dan pembahasannya. Nah, anak-anak, jadi di video ini akan mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban anak di rumah. Yang ketiga, hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang keempat, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Yang kelima, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, ada soal dan pembahasan. Nah, untuk itu jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Nah, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, misalnya dalam tahun ini ada pandemi COVID. Hak anak salah satunya adalah mendapatkan pendidikan. Jadi ketika kita tidak bisa pergi ke sekolah, maka pembelajaran diganti menjadi pembelajaran berbasis dalam jaringan. Nah, itu adalah salah satu pemenuhan hak setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kita lihat pengertiannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapat haknya secara layak. Nah, kita akan melihat satu simulasi tentang ini dia. Nah, ketika kita sedang berkendara, kita wajib hukumnya menggunakan helm. Kita juga wajib mempunyai surat izin mengemudi. Penggunaan helm ini wajib dipakai karena dapat menyelamatkan kita ketika terjadi suatu kecelakaan, misalnya membentur kepala. Karena ada helm, maka itu dapat mengurangi risiko cedera. Begitu juga dengan penggunaan kendaraan bermobil, kita harus mempunyai surat izin mengemudi dan juga kita harus menggunakan sabuk pengaman agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat meminimalisir resiko dalam kecelakaan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kewajiban. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anak. Nah, adik-adik, hak dan kewajiban sebagai anak ini kita dapat klasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban sebagai anak di sekolah. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai anak di masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan bahas ketiga-tiganya, tetapi kita akan deskripsikan satu-satu. Yang pertama, kita mulai dari hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Oke, kita akan melihat satu-satu tentang hak anak di rumah. Kita akan melihat sebuah gambar, ini dia. Nah, kira-kira gambar ini tentang apa? Ya, ini adalah sebuah keluarga. Ada seorang ayah, ada anak kecil, dan ada seorang ibu. Nah, jadi kita bisa jawab kira-kira apa hak anak di rumah yang pertama? Ya, yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Kita lihat anaknya digendong, diberikan sebuah balon. Nah, ini adalah gambar yang mencirikan bahwa anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi, di rumah kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu adalah salah satu hak anak di rumah. Kemudian kita akan lanjut lagi. Nah, kita lihat ini adalah gambar tentang situasi di Indonesia saat ini. Kita sedang dilanda
pandemi COVID-19. Nah, orang tua selalu mengingatkan kita untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Orang tua membelikan masker untuk melindungi kita. Jadi, hak anak di rumah yang kedua adalah mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, jadi ketika kita akan sekolah, ketika nanti sudah sekolah secara luring atau luar jaringan, maka kita harus tetap menggunakan masker, dan orang tua kita selalu mengatakan kepada kita untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, ini adalah wujud dari perlindungan dari orang tua. Nah, itu adalah hak anak di rumah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, nah ini dia, ada sebuah gambar orang tua kita selalu memberikan kita makanan yang bergizi. Nah, ini juga salah satu hak anak di rumah, yaitu mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kalau kita lihat bahwa setiap hari kita selalu mendapatkan makanan dari orang tua kita selalu diberikan sarapan, makan siang, lalu juga makan malam dengan sehat, ada ayam goreng, ada sayur mayur, ada buah-buahan, ada susu. Nah, itu kita mendapatkan makanan yang layak dari orang tua kita. Lalu kita juga selalu mempunyai pakaian. Nah, itu juga hak dari anak dari orang tuanya, yaitu kita mendapatkan pakaian yang layak. Kita juga tinggal di tempat tinggal yang layak. Nah, itu merupakan hak anak di rumah, yaitu mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Nah, itu adalah berbagai hak anak di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas kewajiban anak di rumah. Kira-kira apa saja kewajiban anak di rumah? Kita lihat. Nah, kewajiban anak di rumah salah satunya adalah, nah ini dia. Dari gambar ini kira-kira kewajiban anak di rumah apa ya? Ada yang sudah tahu? Iya, jadi kewajiban anak di rumah salah satunya adalah membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Salah satunya seperti yang ada di gambar ini. Kita lihat bahwa di gambar ini ada seorang anak yang sedang mencuci piring. Nah, ini sifatnya adalah membantu orang tua atau membantu ibu kita untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, mencuci piring. Kemudian kalau sudah bisa mencuci baju boleh juga, kemudian mengepel, atau yang sifatnya membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, itu adalah kewajiban anak di rumah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini dia. Nah, ada seorang anak ada di lingkungan di depan rumahnya sedang membersihkan halaman. Jadi yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Misalnya di rumah kita kotor, maka kita harus menyapu rumah, mengepel, dan lain sebagainya yang sifatnya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Nah, ini juga merupakan kewajiban anak di rumah untuk membantu orang tuanya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal kita sendiri. Oke, nah itu adalah kewajiban anak di rumah yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar kakak dan adik. Kira-kira apa sih kewajiban anak di rumah yang ketiga? Kita lihat. Iya, menyayangi saudara atau kakak adik kita. Jadi kewajiban kita di rumah bisa menyayangi saudara kita. Misalnya kita punya adik, maka kita harus menyayangi adik kita. Begitu juga ketika kita punya kakak, maka kita harus menyayangi kakak kita. Nah, itu adalah kewajiban anak di rumah, dan tadi kita juga sudah belajar tentang hak anak di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa? Ya, ini dia. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Kira-kira apa saja hak dan kewajiban anak di sekolah? Yang pertama, ini adalah hak anak di sekolah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Nah, ini adalah hak
anak di sekolah. Jadi ketika anak-anak pergi ke sekolah, pasti selalu ada bapak atau ibu guru yang mengajarkan seperti itu. Nah, jadi setiap hari ketika anak pergi sekolah, maka guru juga memberikan pembelajaran agar anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari bapak ibu guru. Nah, bahkan ketika COVID-19, kita tidak bisa bertemu antara guru dan peserta didik, maka pembelajaran diselenggarakan secara online atau berbasis online ya. Nah, yang kedua, anak-anak mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Nah, di sekolah kita ada ruangan yang bagus, ada juga meja dan kursi, ada perpustakaan. Nah, itu adalah wujud dari kenyamanan dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, misalnya menggunakan komputer sekolah, atau menggunakan perpustakaan sekolah, itu boleh semua. Nah, jadi di sekolah kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, jadi itu berbagai hak anak di sekolah, yaitu yang pertama tadi mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru, mendapatkan kenyamanan dalam belajar, menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Kemudian selain ada hak, tentu selalu ada juga kewajiban. Jadi, kewajibannya yang pertama apa? Ya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ketika anak-anak belajar di sekolah, selalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, itu anak-anak atau adik-adik telah melakukan kewajibannya sebagai anak di sekolah, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Lalu, apalagi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, dengan anak-anak membuat jadwal piket, maka anak-anak telah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, itu sudah diberikan jadwalnya masing-masing sehingga setiap hari sekolah menjadi bersih, disapu, dipel. Nah, jadi ruangannya bersih. Kemudian selain itu juga ada kegiatan misalnya Jumat bersih di sekolah. Maka hari itu seluruh warga sekolah membersihkan lingkungannya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti itu misalnya di lapangan dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak juga wajib untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, itu juga merupakan kewajiban anak di sekolah. Tadi ketika kita bisa menggunakan fasilitas tersebut sebagai hak, kita juga harus wajib untuk menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Kita tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Misalnya kita mencoret-coret meja, kemudian kita memberikan tip X di meja-meja. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Atau mengotor-ngotori kelas, mengotor-ngotori dinding. Nah, jadi kita harus menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah yang ada. Nah, kita harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik, kita harus membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan kita juga merawat fasilitas-fasilitas sekolah yang ada. Nah, adik-adik semua, itu tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban anak di sekolah. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang apalagi ya, hak di lingkungan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira apa sajakah itu? Kita langsung mulai dari hak di lingkungan masyarakat. Kira-kira yang pertama apa? Ada yang sudah tahu? Ya, yang pertama kita mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Nah, misalnya kita di rumah sedang ada acara atau kegiatan, nah kita bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga kita sehingga pekerjaannya menjadi lebih mudah. Nah, ketika yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ketika di dalam masyarakat itu hidupnya harmonis, saling tolong menolong,
Kemudian juga kita bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Misalnya kita menggunakan gedung pertemuan untuk mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Nah, itu adalah berbagai hak yang kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Nah, selain kita memiliki hak di lingkungan masyarakat, kita juga mempunyai yang namanya kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, kita dapat membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi ketika ada tetangga yang meminta bantuan kepada kita, maka kita wajib untuk menolong mereka. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai salah satu bagian dari masyarakat, kita juga wajib menjaga keamanan dan juga kebersihan lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan dan kita juga tidak boleh membuat keributan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Ketika kita menggunakan fasilitas yang ada di masyarakat, maka kita harus menjaga dan juga kita wajib untuk merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat tersebut. Oke. Nah, tadi kita mempelajari tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik semua, kita tinggal di negara mana? Ada yang tahu? Iya, kita tinggal di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia juga kita sebetulnya memiliki hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, setelah ini kita juga akan membahas apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, kita bisa mulai dari hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini adalah hak warga negara Indonesia yang kita bahas yang pertama. Itu siapa saja ketika kita seorang anak-anak SD, kita boleh belajar di sekolah dasar, begitu juga di sekolah menengah pertama, di SMA maupun di tingkat perguruan tinggi. Nah, kita tidak boleh untuk tidak sekolah, harus sekolah selagi ada biayanya. Nah, jadi kita dapat sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa membedakan suku, ras, agama, seperti itu ya. Nah, jadi yang kedua, hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, jadi hukum di negara kita tidak boleh memandang status sosial, tidak boleh memandang suku, ras, agama, semuanya sama di hadapan hukum. Di mata hukum semuanya adalah sama. Oke, itu adalah hak warga negara Indonesia yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa tekanan dari manapun. Nah, jadi ketika kita meyakini bahwa satu agama benar, maka kita bisa memilih agama tersebut, memeluk agama tersebut, dan menjalankan agama tersebut. Nah, kemudian yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi kita boleh bebas untuk bekerja dan memiliki penghidupan yang layak. Nah, itu adalah berbagai hak warga negara Indonesia. Nah, selain hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa saja kewajiban itu? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus
sifatnya wajib membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang keempat, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Nah, adik-adik semua, itu tadi merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan mempelajari yaitu terkait dengan soal dan pembahasan, karena tadi kita sudah belajar tentang pengertian hak dan kewajiban anak di rumah, hak dan kewajiban anak di sekolah, hak dan kewajiban anak di masyarakat, dan juga hak warga negara Indonesia serta kewajiban warga negara Indonesia. Maka setelah ini kita akan membahas soal dan pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, kita akan bahas satu persatu ya soalnya. Mari kita mulai. Yang pertama, perhatikan tabel berikut. Di sini ada 6 isi tabelnya. Kegiatan yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, mendapat kasih sayang orang tua. Yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Yang keempat, mendapat tempat tinggal yang layak. Yang kelima, menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Yang keenam, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, berdasarkan tabel di atas, hak yang diperoleh anak di rumah adalah, nah itu pertanyaannya. Kita lihat jawabannya A 1, 2, dan 3, B 1, 4, dan 6, C 2, 4, dan 6, D itu seharusnya 2, 3, dan 5. Kita lihat. Jadi ini pertanyaannya adalah hak yang diperoleh anak. Berarti yang anak dapatkan di rumah. Berarti nomor 1 salah karena itu merupakan kewajiban anak di rumah. Yang kedua, mendapat kasih sayang orang tua. Nah, itu benar. Kemudian yang ketiga itu kewajiban. Yang keempat itu mendapat tempat tinggal yang layak. Nah, itu benar, itu merupakan hak yang diperoleh anak di rumah. Nomor 2 dan 4 sudah benar. Jadi yang keenam, mendapat perlindungan dari orang tua, itu juga merupakan hak. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2, 4, dan 6. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Nah, di sini sebetulnya sudah ada gambar ya. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan kewajiban anak di rumah ditunjukkan oleh nomor titik. Kita lihat jawabannya A 1 dan 4, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 2 dan 3. Kita lihat soalnya tadi yang menunjukkan kewajiban anak di rumah, berarti yang anak-anak harus lakukan, yaitu yang nomor 2, membantu pekerjaan orang tua di rumah atau membantu menyelesaikan pekerjaan orang tua di rumah. Itu yang benar. Dan juga yang keempat, membersihkan lingkungan rumah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B 2 dan 4, karena nomor 1 dan nomor 3 itu merupakan hak anak yang ada di rumah. Baik, selanjutnya kita akan melihat soal nomor 3. Ayo kita baca teks berikut ini. Adi merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 10 Selintah. Ia merupakan siswa yang rajin. Ia selalu membersihkan lingkungan bersama teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Nah, berdasarkan teks di atas, Adi menunjukkan titik. Jawabannya yang pertama, A. Hak anak di rumah, B. Kewajiban anak di rumah, C. Hak anak di sekolah, D. Kewajiban anak di sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat bahwa Adi ini siswa kelas 6 katanya di SD Negeri 10 Selintah. Ia merupakan siswa yang rajin.
Nah, ia membersihkan lingkungan bersama teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Artinya, Adi sedang melakukan kewajibannya di sekolah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Kewajiban anak di sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Kita lihat. Nah, apa soalnya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita perhatikan dulu gambarnya. Ya, di situ adalah gambar ada 5 orang siswa atau peserta didik, ada juga seorang guru yang sedang membimbing peserta didik untuk belajar. Nah, kira-kira gambar di atas menunjukkan titik-titik-titik. Yang pertama A, hak anak di rumah. B, kewajiban anak di masyarakat. C, hak anak di sekolah. D, kewajiban anak di rumah. Kira-kira jawabannya yang mana adik-adik semua? Iya, jawabannya adalah C. Itu merupakan hak anak di sekolah. Jadi, hak anak di sekolah adalah mendapatkan pembelajaran dari seorang guru, mendapatkan bimbingan belajar dari guru saat berada di sekolah ya. Jadi, jawaban nomor 4 adalah C. Nah, kita ke soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada tulisan. Di gambar itu ada tulisan pos ronda atau kamling. Oke, ada juga 2 orang di situ yang sedang berjaga-jaga di malam hari. Nah, gambar di atas menunjukkan titik-titik-titik. Kira-kira apa jawabannya? A, kewajiban di lingkungan masyarakat. B, hak di lingkungan masyarakat. C, hak yang terdapat di rumah. D, kewajiban yang terdapat di rumah. Nah, kita lihat bahwa di sini ada 2 orang yang sedang berjaga, maka di sini merupakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus ikut serta dalam melakukan penjagaan di lingkungan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Jadi ketika kita ada jadwal ronda malam atau ada jadwal di pos kamling, maka kita harus wajib mengikuti kegiatan tersebut. Kita juga harus menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Oke, soal berikutnya nomor 6. Nah, ada tabel di sini. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari guru. Yang kedua, melaksanakan tugas piket. Yang ketiga, mendapatkan nafkah dari orang tua. Yang keempat, mendapat perhatian dari orang tua. Nah, kita lihat dari tabel di atas, yang menunjukkan hak anak di rumah adalah jawabannya hanya satu-satu, A4, B3, C2, D1, itu seharusnya D. Nah, kita lihat yang mana jawabannya menunjukkan hak anak di rumah. Otomatis yang paling tepat jawabannya adalah A4, mendapatkan perhatian dari orang tua, maksudnya yang keempat itu ya. Jadi kita mendapatkan perhatian dari orang tua dan juga mendapatkan nafkah dari orang tua. Oh iya, 4 dan 3 itu benar ya. Sebetulnya jawabannya adalah yang mendapatkan nafkah dari orang tua, yaitu sebetulnya jawabannya adalah B. Kalau yang keempat itu mendapatkan perhatian dari orang, itu maksudnya adalah salah. Itu yang jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah B, mendapatkan nafkah dari orang tua tadi, seperti mendapatkan makanan, kemudian mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan juga mendapatkan pakaian. Salah dalam penyilangan, yang betul adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan teks berikut ini. Siti diberi hak untuk menonton TV. Sikap Siti seharusnya adalah A, membiarkan TV tetap hidup sepanjang hari. B, menonton TV sampai larut malam. C, menonton TV sesuai waktunya. D, menonton TV sambil belajar. Jawaban yang paling tepat adalah menonton TV sesuai waktunya. Kalau kita bahas misalnya yang A, membiarkan TV tetap hidup sepanjang hari, itu bukan perbuatan yang baik.
menonton TV sampai larut malam itu juga bukan perbuatan yang baik, karena nanti bisa mengantuk di dalam kelas. Kemudian menonton TV sambil belajar nanti tidak fokus dalam belajar. Yang paling tepat adalah ketika kita diberikan waktu istirahat, kita boleh menonton TV sesuai dengan waktunya. Oke, itu adalah soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8. Berikut contoh kewajiban di sekolah adalah titik-titik. Yang A, memakai seragam. B, menaati peraturan lalu lintas. Yang C, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang D, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang A ya, karena kita di sekolah wajib memakai seragam seperti itu. Karena kalau yang B itu adalah di lingkungan masyarakat, di peraturan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang C itu di rumah, yang D juga di rumah. Jadi yang di sekolah adalah A ya. Jadi memakai seragam. Nomor 9, perhatikan teks berikut ini. Mirna merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 10 Selintah. Selama pembelajaran berlangsung, dia tidak memperhatikan guru, selalu membuat keributan di kelas sehingga mengganggu temannya belajar. Hal yang ditunjukkan Mirna adalah A, tidak melaksanakan haknya di sekolah. B, tidak melaksanakan haknya di rumah. C, tidak melaksanakan kewajiban di rumah. Dan D, tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya jelas, saya rasa jawabannya adalah D ya, karena tidak melaksanakan kewajiban di sekolah, dia tidak mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Oke, ini adalah soal terakhir nomor 10 untuk video ini. Jadi, Pak Danu tidak dapat ikut kerja bakti karena sedang sakit. Tindakan Pak Danu yang tepat menyikapi kondisi tersebut sehubungan dengan kewajibannya sebagai warga negara di lingkungan masyarakat adalah A, diam saja karena dia sedang sakit. B, membuat pengumuman tidak ikut kerja bakti. C, meminta maaf dan menyediakan makanan kecil bagi yang bekerja bakti. D, membersihkan lingkungan sendiri ketika sudah sembuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Yang pertama, dia tentu saja harus meminta maaf kepada warga yang lain karena tidak dapat mengikuti karena sedang sakit, dan dapat menyediakan makanan kecil bagi yang bekerja bakti ya, semampunya dari Pak Danu. Nah, itu adalah tindakan yang paling tepat. Nah, jadi adik-adik semua, tadi merupakan video tentang hak dan kewajiban anak. Kemudian juga kita sudah membahas soal tentang hak dan kewajiban. Nah, demikian video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat belajar lebih giat lagi. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.